Inilah ketujuh amal yang semoga dapat membuka ya pandangan kita bahwa ibadah itu tidak terletak hanya pada salat dan puasa saja, namun seperti syukur dan sabar yang menemani hari-hari kita, kemudian bekerja, bahkan bagi yang sudah menikah, itu semua adalah ladang-ladang pahala yang ya dapat memberikan keran atau argo pahala yang tidak berhenti selama kita masih hidup. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana li'ibadatihi wa syarrafana bittiba'i rusulih wa ja'ala hayatana kullaha maidanan littaqarrubi ilaih. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Darur Razzaq, para tetangga-tetangga saleh yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia, banyak nikmat, banyak taufik, hidayah dan i'anahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para jamaah hadirin Masjid Darur Razzaq yang Allah muliakan, pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa syukur dan rasa terima kasih serta rasa bahagia yang begitu dalam dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada segenap jamaah di sini, para sesepuh, para tetangga, para senior dan seluruh yang hadir dalam majelis ilmu ini. Kami ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyambut diri kami dengan sangat hangat, sehingga meskipun kami baru tinggal sekitar hitungan bulan saja, sekitar 6 bulan di Montreal ini, namun karena saking guyupnya penduduk di Montreal ini, rasa-rasanya kami seperti sudah tinggal selama 6 tahun. Dan ini mengingatkan kami terhadap sabda Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau SAW bersabda, min sa'adatil mar'i al-jarus salih. Di antara tanda kebahagiaan seseorang itu ketika memiliki tetangga yang saleh. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kami mendapatkannya di sini di Montreal bersama dengan para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencukupkan pertemuan kita hanya di dunia, namun juga kembali mempertemukan kita di surganya kelak tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang Allah muliakan, jamaah salat subuh Masjid Darur Razzaq yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hal yang sudah sangat dimaklumi oleh setiap pihak bahwasanya tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan yang hak, itulah tujuan yang mulia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami atau aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali dalam rangka apa? Beribadah kepadaku. Dan ayat ini seperti dikatakan oleh para ahli balaghah menggunakan uslub an-nafyu wal istitsna. An-nafyu wal istitsna itu artinya penafian dan pengecualian. Kalau dalam ilmu balaghah mereka mengatakan yufidul hasr, menunjukkan penyempitan lingkup yang dibicarakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah tidak berfirman dengan ungkapan
aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Namun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita menggunakan kalimat yang pertama, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, niscaya masih membuka peluang adanya tujuan lain dari penciptaan jin dan manusia. Namun tatkala Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, hanya menyisakan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti apabila kami sampaikan di masjid ada Zaid, dengan kami sampaikan tidak ada orang di masjid selain Zaid. Kira-kira kalau di kalimat yang pertama, apakah masih membuka peluang adanya Amr di dalam masjid, adanya Ilham di dalam masjid, adanya Jamal di dalam masjid? Ada. Karena kami hanya mengatakan di masjid ada Zaid, masih membuka peluang adanya orang lain. Tapi ketika kami katakan tidak ada orang di masjid selain Zaid, berarti kami menafikan adanya keberadaan orang lain di masjid selain Zaid. Ini dalam ilmu balaghah dikenal dengan istilah an-nafyu wal istitsna yufidul hasr. Adanya penafian dan pengecualian dalam satu kalimat itu menunjukkan sempitnya lingkup hal yang dibicarakan. Seperti ini juga firman Allah Subhanahu wa taala datang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami atau aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka, satu-satunya tujuan, untuk beribadah kepadaku. Para jemaah yang Allah muliakan, jika satu-satunya tujuan dari penciptaan kita adalah untuk beribadah hanya kepadanya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu-satunya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepadanya? Namun jika kita melihat kepada realitanya, ibadah-ibadah fisik, ibadah-ibadah lahiriah seperti salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ternyata hanya mengisi sedikit sekali dari persentase umur yang kita miliki. Bukankah demikian Bapak-bapak? Misalkan salat berjamaah, ya, salat berjamaah dalam satu hari 5 kali, atau salat ya wajib dalam satu hari 5 kali. Jika kita menghitung waktu salatnya saja, dari pertama seorang itu takbir hingga salam, itu biasanya satu salat berapa menit? 10 menit itu sudah rata-rata ya. Berarti kalau dikali 5, 50 menit sampai 1 jam. Dari 24 jam ternyata kita hanya salat 1 jam. Seperti itu ya. Kemudian dalam puasa Ramadan, dari 12 bulan hanya dipilih berapa bulan untuk berpuasa? 1 bulan. Itu pun setengah hari, ya, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kemudian zakat. Zakat itu tidak wajib bagi setiap orang, hanya mereka saja yang mampu, yang hartanya telah mencapai nisab dan bertahan 1 haul, hitungan 1 tahun hijriyah. Dan tatkala penyerahannya butuh waktu lama atau tidak? Muzaki ke mustahik, cepat saja kan? Nih harta untukmu. Begitu juga haji. Haji itu ya yang haji akbar itu hanya dari tanggal 8 Dzulhijjah atau dari hari tarwiyah sampai tanggal 12 kalau dia adalah jamaah haji nafar awal, atau tanggal 13 jika dia termasuk jamaah haji nafar tsani. Artinya dalam 1 tahun atau dalam keseluruhan hidup haji hanya diwajibkan sekali, ternyata prosesnya hanya sebentar dibandingkan dengan keseluruhan usia atau waktu yang dimiliki oleh seorang hamba. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana mungkin persentase ibadah yang sangat kecil ini bisa mencapai tujuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita semua, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," itu adalah firman yang sangat jelas menunjukkan kita wajib untuk hanya beribadah kepadanya selama kita hidup, 24 jam dalam 1 hari. Lantas bagaimana kita memahami ayat ini dengan benar? Yang pertama, perlu digarisbawahi bahwasanya amal-amal lahiriah yang tadi telah kami sebutkan sebagiannya seperti salat, puasa, zakat, haji dan membaca Al-Quran, meskipun itu hanya sebentar saja mengambil dari usia kita, tapi pahalanya itu tidak terbatas pada waktu pelaksanaannya saja. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Salat memang
hanya membutuhkan sekitar waktu 10 menit jika sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri bisa lebih cepat. Namun sadarkah kita bahwasanya kebaikan sholat itu sudah dimulai dari tatkala muadzin mengumandangkan adzan. Dan apabila kita menjawab adzan tersebut dan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, kata Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa ini setelah mendengar muadzin membacakan adzan, kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal baginya syafaatku di hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian tatkala setelah selesai adzan, kita bersuci dan kita berangkat ke masjid dalam rangka salat fardu dari rumah. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka untuk salat fardu mutatahhiran, dalam keadaan suci, kata Nabi SAW, kana lahu ka ajril hajjil muhrim, maka baginya pahala seorang yang sedang haji, yang sedang berihram. Bayangkan, berangkat menuju salat fardu dalam keadaan suci, pahalanya seperti apa tadi? Seperti haji. Berarti satu hari kita bisa berapa kali haji, Pak? Bisa 5 kali haji. Ini tebak-tebakan ya. Bagaimana cara seorang bisa haji 5 kali dalam satu hari? Jawabannya bagaimana? Dengan, Masya Allah ya, dengan pergi ke masjid dalam keadaan suci, sebagaimana dalam hadis Abu Dawud. Belum lagi tatkala seorang itu berangkat ke masjid, kan dia ya melangkah ya. Melangkah. Kata Nabi SAW, setiap langkah yang ia kerjakan dalam rangka menuju ke masjid, rufi'at lahu biha darajah, dapat mengangkat 1 derajat, wa huttat anhu biha khati'ah, dan dapat menghapuskan 1 dosa. Bayangkan, semakin jauh rumah dari masjid, berarti kan semakin banyak derajat yang terangkat, dan semakin banyak juga dosa yang terhapuskan. Ini sebelum sholat, kita belum ke intinya, tapi sudah ada ya fase sebelum sholat yang memiliki segudang pahala. Kemudian tatkala seorang menunggu iqamah, menunggu iqamah dan ada sholat qobliyah atau ba'diyah. Kalau subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat. Total 12. Dalam hadis Ummu Habibah, barang siapa yang mengerjakan ke-12 rakaat ini, buniyat lahu bihinna baitun fil jannah, maka dia akan dibangunkan 1 istana di surga. Kata Ummu Habibah, dari pertama kali kami mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan amalan ini. Itu kata Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ini kita belum masuk ke dalam ibadah salat. Kemudian ya, tatkala seorang menunggu salat dan selesai salat, kemudian dia berzikir, tidak beranjak dari tempatnya, maka para malaikat mengatakan sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Maka malaikat senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang yang baru selesai sholat, dia berzikir, dia tidak langsung beranjak. Apa kata para malaikat? Ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia. Ini kita sedang berbicara ibadah sebelum sholat dan setelah sholat. Kita sedang tidak membicarakan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat sudah pasti besar. Jika sholat nafilahnya saja atau qobliyah subuhnya saja, pahalanya seperti apa, Pak? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bagaimana dengan sholat subuhnya? Logikanya kan sesuatu yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Jika qobliyah dan ba'diyahnya saja yang totalnya 12, apabila seorang itu merutinkan setiap harinya juga dia bisa berkesempatan mendapatkan istana di surga, maka bagaimana dengan kelima sholat wajibnya? Tentu akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Ini hanya baru pahala sholat. Kemudian belum pahala zakat. Memang pahala zakat itu atau zakat itu proses memberinya dari muzaki ke mustahik hanya hitungan menit. Saya berikan zakat ini kepada Anda misalkan, atau tidak harus dikatakan, intinya hanya diberikan. Tapi jika ya mustahik ini mengelola harta yang dia dapatkan dari muzaki dengan benar,
dia bisa kembangkan bisnisnya atau kembangkan skillnya, yang akhirnya dengan harta tersebut ia bisa menikah misalnya, atau dia bisa menafkahi keluarganya dengan layak, ya. Atau tidak menutup kemungkinan juga di beberapa tahun yang akan datang mustahik ini yang kelak menjadi muzaki. Maka pahala zakat yang awalnya hanya sebentar saja dikerjakan, zakat itu ternyata menimbulkan manfaat yang tidak terhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji. Ambatat sab'a sanabil, yang biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Satu biji jadi 700 biji. Inilah manfaat dari zakat atau sedekah yang mungkin pengerjaannya sebentar, tapi ternyata memiliki nilai jariyah yang tidak terhenti bagi muzakinya. Ini contoh dari zakat. Belum lagi kita ambilkan contoh dari puasa, haji dan lain sebagainya, yang mana secara umum para hadirin yang Allah muliakan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini seluruhnya memiliki pola yang sama. Ada fase sebelum, ada fase saat, dan ada fase setelah. Yang pada masing-masing fase itu memiliki manfaat tersendiri kepada pelakunya, yang terkadang bisa menimbulkan pahala jariyah yang tidak terhenti bahkan sampai hari kiamat. Kemudian kita kembali kepada pertanyaan yang tadi kita bahas di awal. Bagaimana cara kita memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 24 jamnya untuk beribadah. Sedangkan ibadah-ibadah yang lahiriah hanya mengambil sedikit saja dari usia yang kita miliki. Maka kita katakan, tadi telah kami jelaskan bahwa ibadah-ibadah tersebut memang sebentar dalam pelaksanaannya, namun nilainya tidak terhenti ya pada waktu pelaksanaannya saja. Meskipun demikian, ternyata Islam juga masih mengajarkan ibadah-ibadah yang tidak hanya terletak pada hubungan Allah dengan hambanya saja. Banyak sekali ibadah-ibadah yang itu sifatnya hablum minan nas, yang mana itu juga tidak kalah pahalanya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan sebutkan beberapa ibadah tersebut, ya sekitar 6 atau 7, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mudahkan kita untuk memaksimalkan 24 jam kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang pertama, para jamaah yang Allah muliakan, adalah sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Tadi firman Allah dalam surat Az-Zariyat bagaimana bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya? Taib. Berarti tujuan dari penciptaan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah membicarakan tujuan dari adanya kehidupan dan kematian. Apa tujuan tersebut? Mumtaz. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan hidup dan mati dengan apa? Dengan tujuan apa? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kalian siapa yang amalannya paling baik. Berarti kalau kita gabungkan antara dua ayat, Az-Zariyat ayat 56 dengan Al-Mulk ayat 2, kita bisa mengambil benang merah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah, tapi di ayat yang lain Allah juga jelaskan adanya kehidupan dan kematian tujuannya untuk diuji. Berarti ibadah sesungguhnya itu letaknya ada pada ujian hidup. Itulah tadi kami sampaikan, ya, amalan yang sangat bisa untuk mengisi kehidupan kita 24 jam untuk beribadah itu adalah sabar dan syukur. Ada enggak makhluk di dunia ini yang tidak lepas dari nikmat dan musibah? Tidak ada. Pasti semuanya pernah merasakan nikmat atau banyak nikmat, dan beberapa kali ditimpa dengan musibah atau sering ditimpa dengan musibah. Ya, ini adalah sunnatullah, hal yang enggak akan bisa kita lepas, adanya nikmat dan ujian dalam hidup. Karena Allah sendiri yang mengatakan liyabluwakum, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalannya paling baik. Dan jika setiap muslim pada nikmat yang Allah berikan kepadanya ia syukuri, dan setiap ada musibah ia sabari,
maka tidak menutup kemungkinan ya keran-keran pahala itu tidak akan pernah berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkannya perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, kata Nabi. Semua perkaranya, semua urusannya itu baik. Semua urusannya itu pahala. Semua urusannya itu dinilai ibadah. Bagaimana caranya? Kata Nabi, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan apabila wa in asabathu dharra'u sabar, apabila ia ditimpa dengan musibah, ia bersabar dan sabar itu kata Nabi khairan lah, baik untuknya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini enggak akan bisa terjadi kecuali hanya untuk orang yang beriman. Yang bisa mengcombine antara syukur dengan sabar dengan baik itu hanya orang yang beriman. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib yang beberapa waktu yang lalu ditampilkan oleh Pak Faruk di Mading juga, bahwasanya syukur dan sabar itu ya memiliki rukun. Kalau syukur rukunnya ada 3. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah, itu jelas. Kemudian ya ikrar dengan hati. Ya, kita akui nikmat ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali daya dan upaya dari kita. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita. Ya. Bukan seperti kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini itu ya atas pengalamanku, bukan. Ya. Tapi seorang yang beriman itu meyakini semua nikmat yang datang kepadanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada andil sama sekali dirinya dalam hal tersebut. Oleh karena termasuk kata-kata yang sering tersebar yang sebenarnya sedikit bertentangan dengan kaidah Islam adalah ucapan sebagian mereka yang mengatakan usaha itu tidak mengkhianati hasil. Ini ucapan perlu dikritisi. Harusnya usaha yang diberikan taufik oleh Allah tidak mengkhianati hasil. Nah, ini betul. Tapi kalau usaha tidak mengkhianati hasil begitu saja, apa bedanya sama perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Taib. Yang pertama tadi mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengikrarkan dalam hati, dan yang ketiga tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepadanya. Itu 3 rukun syukur. Berarti selama seorang hamba itu ya ada padanya salah satu dari 3 hal ini, maka dia bisa dikatakan bersyukur. Tapi kalau dia mengumpulkan 3 hal ini, syukurnya sempurna. Begitu ya. Jadi nggak harus untuk mendapatkan pahala yang tidak berhenti atau argo pahala yang terus berjalan, seorang itu harus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak harus. Tentu itu bagus. Tapi tatkala dia merenungi nikmat yang Allah berikan itu, ya, datangnya dari Allah itu pahala. Kemudian tatkala ada godaan dari syaitan untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepadanya, kita tahan, itu juga pahala. Tapi adapun sabar, maka inti dari kesabaran adalah tidak bermaksiat atau menahan diri tatkala ada hal yang tidak disukai, menahan diri tatkala ada hal yang tidak disukai untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala dapat musibah, ya dia tidak mengucapkan kata-kata yang menentang takdir Allah, seakan-akan ia murka dan protes terhadap takdir Allah, atau dia menampar pipinya, merobek bajunya, membanting barangnya sana sini. Ini berarti bukan orang yang sabar. Orang yang sabar itu ya sabar, ya kalem, dia menahan diri. Taib. Dan setiap kita nggak ada yang lepas dari syukur, dari nikmat dan musibah. Tadi telah kami sebutkan. Dari pertama seorang lahir hingga meninggal isinya cuma nikmat atau musibah, nikmat atau musibah. Maka kuncinya tinggal di-combine antara syukur dan sabar. Taib. Itu yang pertama, yaitu syukur dan sabar. Kemudian amalan yang kedua yang dengannya kita bisa mengisi 24 jam kita untuk beribadah adalah dengan menghadirkan niat ibadah saat bekerja. Menghadirkan niat ibadah saat bekerja. Jamaah yang Allah muliakan, seringkali kita hanya menganggap ibadah itu pada hal-hal yang zahirnya ibadah, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, ya, haji dan lain sebagainya, tanpa pernah sadar bahwasanya keseharian kita tatkala bekerja dari mulai pagi dan pulang sore itu juga bisa bernilai ibadah jika kita meniatkannya.
Bahkan bekerja itu lebih menyita lebih menyita waktu dalam keseharian atau sholat 5 waktu. Mana yang lebih menyita waktu? Bekerja dari jam 7 misalkan ya, sampai jam 4 sore atau jam 5 sore. Itu rata-rata orang. Sedangkan sholat bisa disambi, artinya ketika datang waktunya kita sholat. Tapi bekerja menyita waktu yang sangat besar. Sehingga rugi tatkala seorang itu bekerja tapi hanya dalam dalam rangka formalitas belaka, tanpa ada rasa penghadiran atau rasa perasaan ibadah dalam bekerja yang sedang ia kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Sesungguhnya kamu tidak akan menginfakkan satu nafkah pun tabtaghi biha wajhallah, yang kau ikhlas, kau berharap pahala darinya, illa ujirta ilaiha, kecuali kau akan diberikan pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, bahkan yang kau berikan kepada sesuap makanan yang kau berikan kepada mulut keluargamu. Ya, sesuap makanan yang merupakan hasil jerih payah kita bekerja, kata Nabi SAW, itu bisa bernilai pahala. Tabtaghi biha wajhallah. Syaratnya kita mengharapkan dari bekerja itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, memberikan nafkah kepada keluarga atau bekerja itu pahalanya tidak main-main. Tidak main-main. Dia bukan hanya sekedar pahala begitu. Enggak, pahalanya besar. Bahkan pahalanya bisa mengalahkan orang yang berinfak di jalan Allah. Bisa mengalahkan pahalanya orang yang membebaskan budak. Ini memberikan nafkah kepada keluarga. Pahalanya bisa mengalahkan sedekah kepada orang miskin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang kau infakkan, kau belanjakan untuk keperluan keluarga. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau berikan kepada keluarga. Subhanallah. Ya. Jadi bekerja itu punya nilai ibadah. Dan kebetulan itu adalah hal yang paling menyita waktu dalam keseharian kita. Kemudian selain bekerja secara zatnya itu, apabila diniatkan sebagai ibadah adalah suatu ibadah, bekerja juga, di dalam bekerja juga ada unsur harga diri atau kehormatan seorang lelaki. Di dalam bekerja juga ada tangan di atas. Sebagaimana di dalam pekerjaan juga ada pendidikan terhadap anak-anak kita yang lelaki, khususnya tentang bagaimana kelak mereka akan bersikap. Ya, jadi bekerja ibadahnya bukan hanya tatkala memberikan nafkah saja, tapi ternyata ada sisi kemuliaan. Bagi seorang laki-laki itu adalah kemuliaan atau harga diri. Dan itu juga menunjukkan kemuliaan tangan di atas. Dan kata Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Karena pada kasus ini biasanya istri yang mendapatkan nafkah dan suami yang memberikan nafkah. Dan dia juga mendidik anak laki-lakinya, ya, bagaimana kelak dia harus bekerja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidur. Tidur demi kesiapan beribadah lagi. Ya, tentu kita nggak mungkin kayak robot yang bekerja setiap hari. Kita harus istirahat. Kita perlu tidur. Dan apabila kita meniatkan istirahat kita untuk bisa melanjutkan ibadah kita yang selanjutnya, itu juga dinilai ibadah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang semuanya telah menghafal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan ia niatkan. Kalau dia niatkan dari tidur ini cuman tidur, ya sudah, dia capek, capeknya hilang. Tapi kalau dia niatkan dari tidur ini agar besok dia bisa sholat subuh, ya, jadi ibadah. Kalau dia niatkan dari tidur ini supaya besok bisa bekerja dengan baik, ya dinilai ibadah. Jika dia niatkan dari tidur ini agar bisa menjadi sosok pendidik,
ayah pendidik atau ibu pendidik, ya itu juga dinilai ibadah. Khususnya atau apalah lagi jika sebelum dan setelah tidur ia membaca zikir. Ya, tentu ini semakin menegaskan kalau tidurnya itu dinilai sebagai ibadah. Kemudian setelah itu, amalan yang selanjutnya yang bisa kita maksimalkan atau kita gunakan untuk memaksimalkan hari kita untuk 24 jam beribadah adalah akhlak yang mulia. Saya izin minum sedikit. Dalam keseharian kita, mana yang lebih banyak kita habiskan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau berinteraksi dengan manusia? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tadi kita katakan salat mungkin hanya 50-60 menit. Ya, mungkin ada salat sunnahnya juga. Tapi dalam keseharian kita bertemu dengan keluarga, kita bertemu dengan teman, kita bertemu dengan rekan di kantor, kita bertemu dengan orang tua, ya, kita bertemu dengan jamaah masjid dan seterusnya, ketemu sama manusia. Dan momen-momen inilah peluang-peluang pahala dengan kita menampakkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia seperti dikatakan oleh Nabi SAW adalah tanda kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, ternyata yang paling baik akhlaknya. Dan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan berinteraksi sesama manusia, dengan menampilkan budi pekerti yang luhur. Dan perhatikan sabda Nabi SAW, wa khiyarukum linisaihim. Ini bagus sekali. Dan sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Oh, ya, kadang sering kita dapati beberapa orang yang Masya Allah, dia murah senyum, kemudian dermawan, sering traktir sana sini, tapi itu hanya di luar saja. Sampai pulang ke rumah istri yang domel-omelin, disuruh-suruh, ya, anak-anaknya dimarah-marahin. Ya, tidak seperti itu akhlak seorang muslim. Kata Nabi, wa khiyarukum linisaihim. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi yang jadi tolak ukur itu keluarga, ya. Sebaik apa kita hubungan dengan keluarga? Nah, berarti itu ujiannya. Karena biasanya keluarga itu kan ya adalah pihak yang paling sering berinteraksi dengan kita. Biasanya kesalahan-kesalahannya itu lebih mudah menyulut emosi ketimbang kesalahan orang lain. Ya, kalau orang lain misalkan tidak sengaja numpahin air ke baju kita, biasanya kita langsung terima maafnya. Tapi ketika itu adalah keluarga atau anak, biasanya justru lebih menyulut emosi. Tapi kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Yang ingin kami tekankan di sini, ya, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, jangan sampai akhlak mulia kita itu hanya dinikmati oleh orang-orang luar, sedangkan keluarga hanya mendapatkan keluh kesah. Jangan. Kita harus utamakan keluarga dahulu. Ya. Merekalah orang yang sering berjasa kepada kita, yang paling berjasa terhadap kita, maka mereka pula lah yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak mulia dari kita. Dan akhlak mulia, ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, merupakan amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah SAW pernah ditanya, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Amalan apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Kata Nabi SAW, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini sudah amalan yang keberapa? Keempat. Taib, barakallahu fiik. Amalan yang selanjutnya, nah ini bagus nasihat untuk yang masih bujang-bujang, adalah menikah. Ya. Menikah. Amalan yang dapat memaksimalkan seorang untuk beribadah kepada Allah itu menikah. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya ada pada hadis Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan kalian itu terhadap sedekah. Maksudnya hubungan suami istri itu ada sedekah, ada pahala, ada kebaikan di dalamnya. Para sahabat tatkala mendengarkan hadis ini,
Mereka langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha wizr wa yakunu alaihi fiha wizr?" Wahai Rasulullah, seorang melampiaskan wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, seorang melampiaskan syahwatnya dapat pahala, kok bisa? Nah, kemudian kata Rasulullah, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr." Bukankah kalau dia meletakkan syahwatnya kepada yang haram dia dikenakan dosa? Kata para sahabat, iya. Begitupun jika ia meletakkan syahwatnya kepada yang halal, pasti dia dapat pahala. Kata para ulama, ini menunjukkan qiyasul aqs, qiyas atau analogi terbalik. Jadi kalau seorang berhubungan dengan yang bukan mahram atau berzina, naudzubillah, berhubungan dengan yang bukan, yang tidak halal baginya, itu dikenakan dosa. Maka jika ia kerjakan bersama dengan istrinya dikenakan pahala atau dinilai sebagai pahala. Kata para ulama, bukan hanya terbatas di situnya saja, muqaddimahnya juga. Artinya memandang yang tidak halal itu halal atau haram? Berdosa kan? Melihat wanita yang bukan halal baginya. Taib, memandang istri pahala. Kita setiap hari kalau sudah menikah memandang istri itu berapa jam sehari? Banyak sekali kan? Itu pahala terus. Ya, bersentuhan. Ya. Bersentuhan dengan yang tidak halal. Pacaran misalkan, boncengan, pelukan, naudzubillah min dzalik. Itu semua dosa. Tapi jika dikerjakan bersama dengan keluarga atau dengan istri, pahala. Semudah itu. Berarti berapa argo pahala yang terus berjalan dari seorang yang menikah? Langsung pengen menikah sepertinya. Ya, berarti menikah itu adalah ladang pahala. Kalau sholat itu kan ibadahnya hanya dimulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit, 10 menit. Tapi menikah itu argo pahalanya dimulai dari qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur halan, sah. Nah, itu pahalanya berjalan terus sampai ya ajal menjemput. Luar biasa atau luar biasa? Luar biasa. Menikah ya insyaallah. Taib. Terlebih lagi kalau kita perhatikan hadis Nabi yang berbicara tentang pahala jariyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau manusia itu meninggal, amalannya terputus, artinya pahalanya terputus kan? Kecuali dari 3 hal. Apa saja? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan untuknya. Menariknya, ketiga hal ini terbuka lebar pada ibadah menikah. Kalau seorang menikah, dia memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya, sedekah jariyah atau bukan? Sedekah jariyah. Anaknya berarti tumbuh dengan nafkah ayahnya. Setiap daging yang ada di tubuh anaknya, kemudian dengannya ia membaca Al-Fatihah, dengannya ia sholat 5 waktu, pahalanya mengalir kepada siapa? Kepada ayahnya. Kemudian ayahnya itu memberikan tauladan atau tidak kepada anaknya? Mengajarkan sesuatu atau tidak? Mengajarkan makan pakai tangan kanan, jangan lupa baca doa, kalau keluar rumah baca doa, ayo ke masjid. Itu semua adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian ketika orang tuanya meninggal dan anaknya telah sukses dididik sebagai anak yang soleh, dia mendoakan orang tuanya atau tidak? Mendoakan. Ternyata pahala jariyah itu ya, yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim itu adalah ya perpanjangan tangan dari ibadah menikah. Meskipun Syekhul Islam mengatakan dalam Majmu' Fatawa itu juga terbuka lebar bagi penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu yang mengajarkan, atau seorang alim itu yang mengajarkan istilah adanya sedekah jariyah. Kalau tanpa penuntut ilmu atau pengajar agama, nggak ada yang kenal istilah sedekah jariyah. Kemudian nggak ada yang termotivasi untuk memiliki anak yang soleh. Tidak ada yang termotivasi untuk belajar kemudian mengajarkan ilmu tersebut supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena menurut sudut pandang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya hadis ini lebih terbuka lebar bagi para penuntut ilmu, tapi nggak bertentangan, juga terbuka lebar bagi mereka yang menikah. Taib, itu amalan yang kelima. Kemudian yang selanjutnya adalah bertaubat. Saya izin minum lagi. Amalan selanjutnya yang dengannya kita bisa mengisi 24 jam kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat.
Dan sudah merupakan hal yang dimaklumi bersama bahwasanya tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam itu sering berbuat kesalahan, dan yang paling terbaik dari orang yang kerap berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Jadi manusia itu dikatakan oleh sebagian orang, ya, dinamakan insan, ya, summiyal insanu insanan. Kenapa manusia itu disebut dengan insan? Likathrati nisyanihi, karena dia sering lupa. Ya, dan lupa itu adalah sumber kesalahan. Maka manusia itu, kalau dalam terjemahan bahasa Arab, manusia itu lupa. Ya sudah wajar kalau dia salah, karena memang dia itu lupa. Seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan dalam hadis bahwa setiap anak Adam itu kerap berbuat kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur. Al-Ghafur itu artinya apa? Yang Maha Mengampuni. Konsekuensi Allah memiliki nama Al-Ghafur itu harus ada dosa yang diampuni, yaitu dari kesalahan yang kita kerjakan. Jadi sudah tabiat yang nggak bisa lepas dari kita. Pasti namanya anak cucu Adam itu berbuat kesalahan. Atau kesalahan ini tidak terbatas bagi orang-orang fasik saja, yang misalkan ya dia masih dugem, naudzubillah min dzalik, masih berzina, masih minum khamr, berjudi dan lain sebagainya. Tidak. Ya, hatta pintu maksiat itu juga terbuka lebar bagi yang kerap ke masjid. Bukankah pintu riya itu lebih menjangkit hati-hati orang soleh daripada orang-orang fasik? Bukankah pintu ujub, sum'ah, kibar dan lain sebagainya lebih menjangkit orang-orang yang sering ke masjid daripada orang-orang yang sering ke diskotik? Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala hanya membagi manusia itu menjadi dua. Orang-orang yang bertaubat atau orang zalim. Kalau dia nggak bertaubat pasti zalim. Mau sesoleh apa Anda kalau nggak bertaubat pasti zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertaubat berarti dia zalim. Udah, itu aja manusia. Dan Rasulullah SAW sendiri biasa mengisi kesehariannya itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya 100 kali sehari. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, tubu ilallah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Aku ini, kata Rasulullah, ini Rasulullah yang bersabda, aku ini bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Subhanallah. Ini Rasulullah yang sudah dijamin surga, yang maksum, yang merupakan asyraful khalq, makhluk yang paling mulia, ternyata masih bertaubat dalam satu harinya 100 kali. Maka bagaimana lagi dengan kita yang ibadah masih jarang khusyuk, ya, sekalinya khusyuk ingin dipuji dan masih rutin melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita jauh lebih berhak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hari-hari kita dengan bertaubat. Dan taubat, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, adalah salah satu amalan yang paling mendatangkan kebahagiaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita bertaubat, Allah semakin bahagia dan senang terhadap kita. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farhan min taubati ahadikum min ahadikum bi dhallatihi idza wajadaha." Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah itu lebih bahagia daripada seseorang yang baru menemukan barang yang ditemukan atau baru menemukan barang yang hilang. Jadi hadis ini membicarakan orang yang sebelumnya itu berada di tengah-tengah padang pasir, sedang safar. Dia bawa onta atau bawa kendaraannya dan seluruh perbekalannya ada pada kendaraannya. Kemudian hilang kendaraannya. Stres atau stres? Stres. Ini padang pasir, dia mau minta tolong ke siapa? Nggak ada. Kalau di zaman sekarang kan ya tinggal ke SPBU, ya, apalagi kalau nggak bawa uang cash biasanya ada di rekening, ya masih mudah lah, bisa tinggal telepon dan lain sebagainya. Ini dia mau ngapain? Padang pasir. Ya sudah, dia cari ke sana dan ke sini nggak dapat. Kemudian dia pun hampir menyerah. Ya sudahlah, tinggal nunggu takdir aja. Tiba-tiba ketika dia terbangun dari tidurnya, dia mendapati untanya dan perbekalannya ada di hadapannya. Senang atau senang? Senang. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubatnya seseorang daripada bahagianya orang modelan seperti ini. Ya, lallahu asyaddu farha. Allah lebih bahagia ya dengan taubatnya seseorang daripada bahagianya seorang yang baru menemukan barang yang kehilangan sebelumnya. Taib. Ini yang keberapa? Keenam. Yang terakhir adalah berzikir.
berzikir. Tentu kami nggak menyebutkan seluruh amalan, ya, hanya beberapa saja. Insya Allah kita cukupkan dengan berzikir. Dan berzikir ini ada dua jenis, ada zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu artinya dia berkaitan dengan waktu atau tempat tertentu. Misalkan, ya, zikir pagi dan zikir sore, itu kan berkaitan dengan waktu. Atau masuk masjid dan keluar masjid, ada zikirnya. Masuk rumah dan keluar rumah, safar, ya, ketika dalam keadaan menanjak, dalam keadaan turun, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada hujan, itu kan ada zikirnya semua. Dan para ulama telah, ya, menulis banyak buku terkait dengan zikir-zikir, ya, tinggal kita mau baca atau tidak. Kemudian ada juga zikir mutlak. Zikir mutlak itu nggak berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kita misalkan dalam kesendirian kita atau dalam keadaan santai mau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga baik. Dan para ulama bisa dikatakan hampir bersepakat atau mereka bersepakat bahwasanya zikir itu adalah ibadah terbaik setelah yang fardu, ya. Tentu penjelasannya perlu dirinci, namun secara umum dinukil oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa hal seperti ini. Jadi beliau mengatakan, ya, kita nggak bisa mengatakan amalan yang terbaik itu A, karena orang itu memiliki keadaannya masing-masing. Yang orang kaya amalan terbaiknya bersyukur dan bersedekah. Orang miskin amalan terbaiknya bersabar. Ya, begitu kan? Jadi nggak bisa kita pukul rata. Amalan terbaik adalah A, amalan terbaik adalah B. Namun zikir itu bisa dikerjakan oleh siapapun. Makanya para ulama bisa bersepakat zikir adalah amalan terbaik setelah yang fardu. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Mau nggak kalian aku beritahukan, kata Nabi, terhadap amalan yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Allah. Wa arfa'iha li darajatikum, yang paling mengangkat derajat kalian. Wa khairil lakum min i'ta'iz zahabi wal warik, yang amalan ini lebih baik daripada kalian bersedekah emas dan perak. Wa khairil lakum min antal qau'aduwakum fatadribu riqabahum wa yadribuna riqabakum, dan amalan ini lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan jihad sehingga kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Mau enggak kalian aku beritahukan dengan amalan yang lebih baik daripada ini semua? Kata Rasulullah SAW, amalan tersebut adalah zikrullahi azza wajal, adalah berzikir kepada Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Inilah ketujuh amal yang semoga dapat membuka, ya, pandangan kita bahwa ibadah itu tidak terletak hanya pada sholat dan puasa saja, namun seperti syukur dan sabar yang menemani hari-hari kita, kemudian bekerja, bahkan bagi yang sudah menikah, itu semua adalah ladang-ladang pahala yang, ya, dapat memberikan keran atau argo pahala yang tidak berhenti selama kita masih hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Kami cukupkan di sini. Oh, mau ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan pertanyaan, tetapi ini mencoba mengaplikasikan apa yang tadi Ustaz sampaikan terkait syukur. Apa yang kita alami saat ini dengan, Masya Allah, ya, takdir yang Allah berikan ketika Ustadz Faris tidak, ya, bisa mengisi pada pagi ini. Masya Allah, kami warga Montreal dan juga jamaah Masjid Darul Razak mendapati Ustadz yang juga merupakan warga, tetangga, teman, bisa mengisi kemudian memberikan ilmu kepada kami. Ini tidak lain adalah nikmat yang Allah berikan. Kami bersyukur atas ini, dan semoga Allah menjaga Ustadz sehat, kemudian bisa memberikan nasihat-nasihat lagi kemudian di masjid ini, insyaallah. Itu saja yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bersyukur bisa bertetangga dengan para jamaah di sini. Sedikit cerita, dahulu tahun 2021 saya melihat ada atau 2022 saya lupa, ada pengumuman kajian Ustadz Mahfud Umri, dan kebetulan Ustadz Mahfud itu ayahnya teman saya. Jadi anak beliau yang pertama itu teman sekelas saya di pondok dulu. Kemudian sempat satu angkatan di Lipia awal Iqdad. Jadi ketika saya ngeliat, oh ada ayahnya teman nih, saya datang ke sini subuh. Kemudian saya foto pengajiannya, saya kirim ke teman saya. Ana sedang hadir di majelis Abi Antum. Kata beliau, Masya Allah. Oh itu di kota wisata ya? Iya. Dalam hati kecil Ana kalau mau tinggal, karena ketika itu masih tinggal di Kemayoran, ya. Tapi kalau misalkan mau menetap di kota wisata, mungkin klaster yang pertama kali Ana ingin datangi itu Montreal, karena ada masjidnya. Ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala ijabahi dan mudahkan. Jadi saya jauh lebih bersyukur. Akhirnya cita-cita yang dahulu sempat kami cita-citakan Allah ijabahi. Barakallahu fikum. Baik. Bisa? Cukup ya, insyaallah. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bahagia banget dengar kajian pagi ini. Walaupun kepala saya agak mudeng juga nih. Usia saya lanjut, kalau Rasulullah aja bertobat sehari 100 kali, ini gimana caranya itu? Kita pasti jauh daripada kesalahan yang kita perbuat. Menurut Pak Ustadz ini gimana? Makasih Ustadz. Baik. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau Rasulullah SAW itu taubat sehari 100 kali, maka bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, beliau ditanya mengenai ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Amalan itu rutin meskipun sedikit. Jadi kalau kita dalam keseharian itu merutinkan istighfar pada zikir pagi dan zikir sore misalkan, atau pada waktu-waktu yang kita sendiri pilih untuk bertaubat, kemudian bermuhasabah, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum nanti Allah yang mengevaluasi. Nah, kita rutinkan dalam keseharian kita, kata Nabi SAW, wa in qalla, meskipun sedikit, itu baik, itu bahkan amalan terbaik. Dan dalam hadits yang sama Rasul langsung bersabda, iklafu minal a'mali ma tutiqun, kerjakanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, inilah Islam, ya. Islam itu adalah agama yang wasat, yang pertengahan. Kita tidak dituntut melakukan sesuatu di luar kapasitas kita. Bahkan, ya, Rasulullah SAW pernah mendapati 3 sahabat. Ana rasa hal ini pernah disampaikan oleh Ustadz Derma sebelumnya. 3 sahabat yang ya sengaja dia tidak tidur semalaman dalam rangka apa? Sholat malam. Ada juga yang dia nggak mau menikah, dia maunya ibadah terus. Kemudian ada juga yang nggak mau buka puasa, dia hanya puasa terus, nggak mau iftar. Kemudian hal itu disampaikan kepada Aisyah, ya, karena mereka itu merasa Rasulullah itu amalannya sedikit, dan karena Rasulullah sudah diampuni dosanya, sedangkan kami tidak. Maka ketika mendapati hal tersebut, Rasulullah langsung marah terhadap 3 sahabat tersebut. Kata Rasulullah SAW, antum alladzina qultum kada wa kada, kamu yang mengatakan, kalian semua yang berkata ini dan ini. Kata Rasulullah SAW, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah aku ini adalah hamba yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa. Ya, ibadahku ini pertengahan, kata Rasulullah. Kata Nabi, lakinni asumu wa uftir, aku puasa dan berbuka. Kemudian kata Nabi, wa usolli wa arqud, aku sholat dan aku tidur. Nggak ada tuh aku sholat terus-terusan, kecuali pas itikaf. Ya, pas itikaf beliau nggak tidur. Tapi selain itu beliau tidur. Wa usolli wa arqud, wa atazawwajun nisa, dan aku masih menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, dan barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk dari golongan dariku. Jadi Islam itu pertengahan, semampunya. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu
ya salah satu seorang sahabat senior, dia punya kajian setiap Kamis. Ya, dia punya kajian rutin setiap Kamis. Karena Ibnu Mas'ud itu kan sahabat senior, ilmunya banyak. Maka para sahabatnya Ibnu Mas'ud ingin Ibnu Mas'ud itu menasehati mereka setiap hari. Tapi Ibnu Mas'ud menolak. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya, aku nggak mau. Aku nggak mau karena aku takut kalian bosan. Dan dia pun membawakan hadis Nabi. Ya, Nabi SAW itu tidak selalu ya melulu membahas tentang akhirat. Enggak. Beliau terkadang bercanda dengan keluarganya, balapan lari dengan Aisyah, ya, menggendong Hasan dan Husain dan seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud, karena Nabi SAW yatakhawwaluna, yakni yata'ahaduna. Beliau pilih-pilih momen kapan harus menasehati makhafatas sa'amah. Karena beliau takut kami bosan. Ya, itu ternyata Islam. Enggak kajian terus seharian 24 jam dan seterusnya, enggak. Ya, bermain dengan keluarga itu juga ibadah. Kemudian istighfar semampu kita juga ibadah. Barakallahu fikum. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Sudah? Mungkin sudah bisa ditutup, Ustaz. Syukran jazilan. Baik, jazakumullah khairan. Sekali lagi kami haturkan yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mudahkan kita pertemuan di pagi hari ini kembali mempertemukan setidaknya kelak di akhirat di surganya dalam keadaan tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan yang terakhir, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.